Wa haqiqatuha syar'an qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi fa in tarafa anhu sumiya azman wa takunu an-niyat inda ghusli awwali juz'in minal wajhi ay muqtarinatan bidzalika juz'i la bijamihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Nah, niat yang pertama, hakikat niat itu secara syariat adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Jadi awake dhewe niat itu ketika membasuh pertama kali membasuh wajah, jadi dibareke. Niat wudu itu ketika bersamaan dengan membasuh muka. Dan awake dhewe menyengaja kemudian menyengaja sesuatu, ingin melakukan sesuatu, tapi sesuatunya kemudian diakhirkan, itu jenenge gak niat, jenenge azm. Makanya niat itu adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya, itu niat. Nah, contohnya gini, oh, niat nawaitul wudu pas karo membasuh muka, niat. Nah, perlu diketahui bahwasanya sadurunge wudu wudhunya awake dhewe teliti. Anggota-anggota wudhu dipastikan tidak ada manik, tidak ada hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air. Contohnya nek wajah ono blobok. Lagi saya hati-hati. Kalau riyen diterangke abah, Mbak Bizan. Mbak Bizan niku dadi nek ono wong baru wudhu didelok mripate kok isih ana bloboke dibaleni wudune. Mergane banyune wudu terhalang blobok. Saumpama kok ana wong wudu niku Mbak Abah biasa kula saeling. Kok bar wudu isih ana budale ning raine ya dadi baleni neh. Jadi ketika kita mau wudu, pastikan tidak ada sesuatu yang sekiranya menghalangi air. Jadi resik-isik, lebih-lebih nih bar tangi turu, boh subuhan, pokoknya bar tangi turuan biasanya berbuah kayak itu dilangi sih, gerayangi sih kabeh. Kira-kira gak ono, ya nganggo banyu, terus iwabeh. Oh lagi kita melakukan wudu, itu penting. Lah nek wis kaya ngono terus gak sah piye? Kowe man. Sederhana tapi sangat penting. Ya. Jadi niat menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Nah, niat dilakukan saat membasuh awal bagian tadi dari wajah. Maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. Jadi niat pas awake dhewe pertama membasuh muka, bukan niat sebelum membasuh muka dan bukan niat setelah membasuh muka. Itu diusahakan. Tapi nanti ada keringanan-keringanan, seumpama punya penyakit was-was, itu kita bisa nyicil niat pertama kali, mau diniati sik terus kita membasuh muka, itu ada pendapat ulama yang demikian. Tapi nek ora ya wis kok kebiasaan awake dhewe biasa ya niat bareng ketika kita membasuh muka dicampur. Nek ora duwe lara was-was gak usah. Karena niat itu tadi. Nah, kemudian orang yang wudhu itu melakukan niat untuk menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang ada pada dirinya, atau dia niat agar dia diperkenankan melakukan sesuatu yang membutuhkan wudhu, atau niat fardunya wudhu, atau niat wudhu saja. Nawaitul wudhu redaksine seperti jenengan lakukan biasanya nawaitul wudhu alirofil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala, atau nawaitul wudhu lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu lirafil hadasil asghar lillahi ta'ala, atau lillahi ta'ala, itu saja. Gak untuk nawaitul wudu B, nawaitul wudu A, nawaitul wudu A lirafil hadasil asghar, nawaitul wudu B. Gak untuk wudu B dan wudu A. Nawaitul
Yatul wudu anirot sekarang itu lah niat gampang. Kalau digawe angel niat kok kena penyakit was-was. Dah. Kemudian yang kedua, wasani ghuslu jami'il wajhi wa haddu tulan ma baina manabiti sya'ri ar-ra'si ghaliban wa akhirul lihaini wa ma'aladmani alladhani yang butuh alihimal asnan as-sufla yastami'u muqaddimuha taqwani wa mu'akhiruha fil wudu wa haddu ardhan terus tawa sama matanya biar kita mendapatkan barokah kitab. Yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Ini penting. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut, kepala, dan pangkalnya dua rahang. Diarani wajah itu batasannya ini ketika tempat tumbuhnya rambut dan pangkal dua rahang. Wajah. Maka harus dibasahi dengan air dan dipastikan tidak ada manik itu tadi, tidak ada penghalang. Batasannya. Kemudian dan sing diarani dua rahang adalah dua tulang tempat tumbuhnya gigi bawah yang ujungnya bertemu dengan janggut itu mau pangkalnya berada di telinga ya tadi. Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga. Ketika di wajah terdapat ini panjangnya yaitu tadi tempat tumbuhnya rambut sampai bawah sampai kedua rahang, ini batasan lebarnya. Jadi semua ini diarani wajah ya kabeh. Jadi nek wudu kudune rata. Iki kudu kena kabeh. Iki teles kabeh. Kok wudu kene gak ana sing teles, awak teles semene. Lah iki gak sah. Dhuwure iki gak teles awak yo rasa. Jadi menyempurnakan wudu itu penting. Menyempurnakan wudu maksudnya apa? Ngluwehi basuh anggota wudu. Jadi diluwehi. Sok mau wudu ora usah pelit-pelit ngono maksudnya. Basuh nek banyune ya diluwehi. Wala tenan gitu. Jagani, kemalo jagani nek ana anggota wudu sing ora basuh. Ini sebabul wudu niku wae. Ora wudu dadi ora usah pelit-pelit. Itu batasan wajah. Paham dari sini ya? Gampang ya, sebenarnya. Terusnya, bacakan lagi. Ketika, nah ini pentingnya. Ketika di wajah itu kemudian ono mungkin ada apa? Tumbuh rambut-rambut kecil atau tumbuh daging seumpama, itu tetap dibasuh. Mau cuci atau apa sini wajah, maka tetap harus dibasuh. Jangan tidak. Ya, pokoknya roto lah, pokoknya sini rai gue mau roto. Caranya ben roto ya diluai. Banyune diluai ketika kita membasuh, meratakan air itu diluai ya, supaya ben gak ana singkli kelewatan. Tadi ini diterangkan. Seumpama ada bulu yang ada di wajah ya pokoknya kudu dibasuh. Kan ada biasanya mereka yang punya gen sing rambutnya akeh itu tumbuh di wajah itu kan ada ya, maka tetap harus dibasuh, harus teles. Nah saiki seumpama jenggot sing duwe jenggot pripun? Nek jenggote tipis maka banyu kudu sampai mlebu ning kulit. Iki penting. Sama di jenggot, minggu jenggot boleh. Nah, sing diarani tipis itu bagaimana? Ketika orang lain bisa melihat kulit. Nah, kayak ini kan tipis. Sing wong liya iso ndelok kulit di bawah jenggot itu tipis. Lah nek tipis kudu banyu nek nyampe ning kulit. Tapi nek jenggote tebal, ya sing diarani jenggot tebal itu orang lain tidak bisa melihat kulit jenggot itu tebal. Terus piye? Di luarnya saja. Jenggot itu sing seperti sela-sela nih. Konsekuensi ini jenggot
Sapa ora ya sing tipis-tipis ae, kira-kira gampang. Gampang open-open ae maksudnya. Kemudian yang ketiga, wasalisu ghuslulyadain ilal mirfaqain. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Iki kadang ya akeh sing ora paham. Siku ini sikut ini batasan siku. Ini ana wong wudu kok sak isore sikut teles, dhuwure gak teles gak sah. Solusinya bagaimana? Diluwai ae. Gak usah pelit semua. Sak dhuwure sih. Gampang ngono. Dibakso di atasnya si siku. Jagani ku mau lho pokoke. Jagani ben anggota wudu itu bisa tuntas. Ono kan ono wudu. Biasanya pipi-pipi niku wudu enek-enek tak. Itu kok ono iki. Sikut ora to. Akeh lho niku. Kan gak tau praktek. Diarani tangan ngono tok ae. Gak sak, itu sak dhuwure sikut lah. Sikut itu ikut terbasuh. Hilang itu tau, lupa tau. Biasa. Ya bisa itu mau di luwai. Gak usah pelit ya, tuanya luwai. Ini aja masalah. Arahnya bagaimana? Arahnya itu seperti ini. Di bawah. Di belakang, di bawah. Jadi mau nih, peran yang ini, sering. Yang ini kalau misalnya pengen untuk naik, pengen nilai ibadah atau nilai sunnahnya seperti ini. Terusnya ngomong tadi sama dengan yang pembahasan awal tadi, wajah kok ono daging tumbuh atau ada mungkin ya genetika itu mau tangannya dirijine dagingnya atau bagaimana ya kita kudu dibasahi otomatis kudu melok basah nah marah basah ya gak sah itu termasuk dari anggota tangan yang harus dibasuh. Terus lihatin membasuh kedua tangan hilang berfitoin semua luweane daging ya sudah dibasuh juga harus ikut basah. Prakteknya seperti itu. Ketiga. Kemudian yang keempat, warrobihu mashu bakti ro'as. Lindakarin au unsa au mashu bakti sya'ar fi hati ro'as. Sekarang mengusap sebagian kepala. Hanya diusap. Nah, sejarah ini kepala mana ya? Kepala ini. Dari mengusap juga dengan gosok, tidak seperti membasuh. Membasuh dengan mengusap beda. Nek membasuh itu air dan tangan kudu bareng. Jadi banyu karo tangan itu mlaku. Mau banyune dikocor mau banyune neng tangan ngene iku kudu bareng mlaku. Membasuh. Tapi nek ngusap enggak, cuma ditempelkan saja. Tidak semuanya, sebagian saja. Sebagian kepala. Sejarah kepala mana ya iki garek milih kowe. Mau usap ini ya untuk, mau usap yang ngarepe ya untuk, mau usap nanti pokoknya masih disebut dengan kepala. Maka hanya mengusap saja, tidak sampai membasuh. Tapi nek mazhab yang lain ada yang sampai membasuh. Nah, ini mengusap saja. Yes. Gampang loh. Prakteknya kayak biasa. Kemudian wal khamis ghuslu rijlain ilal ka'bain, ya. Yaitu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini kadang wakeh sing ora sing luput. Jadi kedua mata kaki itu polokan. Ini polokan. Jenengan kok wudu sak isore polokan, polokane gak teles, ya kudu dibaleni nek. Nah, makanya suatu pelit
Nek iso sak dhuwure polokan bakso. Bakso seperti ini, nggak boleh bakso dengan kaki, tidak boleh. Bakso dengan tangan, yaitu biar tangan. Banyu, gue tangan. Banyu ini kudu ana, nek cara tangan ini ngene ana banyu ini kudu ana. Utawa nek dikocor kanggo ciduk. Gantung ketika apa? Sar gantung. Lan dhuwuripno kowe acara-acarane gantung. Lan dhuwuripno digosok-gosok musik ya gantung. Itu penting. Kemudian menerangno. Kudune dia apa? Tangan harus minimal dilayani lah. Nah, ini harus sampai kedua mata kaki, polokan. Jadi anak action. Titik-titik tok, tok, yang garing, terus ini juga sah balik ini. Jadi penting, karena berhubungan dengan ibadah kita. Nek sama wudune gak sah, ya sholatnya gak sah. Sembarang dengan ibadahnya ora sah. Makanya kudu tuntas, harus tuntas, jangan setengah-setengah, dan harus paham. Sederhana, tapi sangat menentukan sah dan tidaknya ibadah kita. Ini penting sekali. Nah, kemudian yang terakhir adalah wasatisu at-tartib fil wudu. Tartib itu mendahulukan perkara yang dahulu dan mengakhirkan perkara yang akhir. Jadi keantuk diulak-walik wudu. Yang pertama niat, yang kedua ghuslul wajah, keantuk wajah itu keri. Sikil sik sing dibasuh, utawa diwalik sik. Pas ubah diraas, mengusap sebagian kepala sik, gantung. Jadi harus urut dari awal niat, ghuslul wajah dan seterusnya sampai akhir ghuslul membasuh kedua kaki ilal kabain sampai kedua mata, namanya tartib. Nek gak tartib kan. Kalau mandi maka boleh tidak tartib. Mandi wajib. Nah, nanti ada keterangannya sendiri. Soal junub, haid, mandi nifas, wiladah dan seterusnya, maka tidak wajib tartib. Nek mandi nek wudu maka wajib tartib, harus urut. Urut tadi, kok awal sampai akhir urut gak untuk diulak-walik. Nek diulak-walik ora sah. Paham dari sini ke? Ada pertanyaan? Sebentar-bentar gak ono. Ya, kalau ada pertanyaan kita oke. Besok jawab, tak jawab orang jadi PR saya. Kita paham kabeh. Oke, tiba. Atas pulau ngeten ini kan acap nih. Oke. Tadi ada sing liwatan nggih. Kuku iki padha wae penting. Apa niku riyen ya padha wae meseni tenanan. Sadurunge wudu kukune diresiki. Nek iso ireng-ireng kotoran sing ning isor kuku diresiki. Makane gak usah ngingu kuku. Apa niku paling gaweding nek ana anake ngingu kuku. Niku wis pantangan niku, pantangan berat. Ya, dikududian setan. Ya bener mergane engko nek ana kotorane wudune gak sah. Pergane banyune ku mau ana manehnya. Jadi paham ya? Diresiki sik sok ngingu kuku boleh, asalkan di bawahnya tahtal adfar, bawahnya kuku ini harus resik. Pastikan tidak ada penghalang air yang sampai kepada kulit di bawah kuku. Nek kuku tangan, kuku sikil. Jadi diusahakan seperti itu. Lah nek pertanyaan cat ya cat diresiki sik. Nggih. Nganggo thinner apa nganggo apa. Atau nek kena pik biasanya, ya kudune diresiki sik, konsekuensinya seperti itu. Kena gemuk, padha wae kudu diresiki sik. Lah batasannya seperti ini. Saumpama kita kena gemuk asalkan ada keterangan, asalkan garis-garis tangan itu isih ketok, maka boleh. Nah, garis-garis tangan ngerti gitu ya? Sidik jari ini. Nek sidik jari ini isih gak ketok, banyu dipastikan tidak sampai ke kulit, maka harus diresiki, kira-kira dikerok ke situ. Ya kira-kira niki wau geretan tangan ini ketok. Diusahakan seperti itu, Pak. Mau nganggo thinner, mau apa? Ya memang seperti itu. Konsekuensinya seperti harus
agar air itu tadi sampai mau lali mau. Nah, kuku karo musuhan yang sebarang tinggal, gemuk, bocet, tip ek, apa, terus dulu sampai seperti itu. Nah kira-kira kulitnya ketok wes nggak masalah, tipis nggak masalah. Nah saya omong saya nggak ketok, saya ketutupan cet, ya maka harus diresiki sampai ketok, gergetan kulit itu. Nah, apa mana? Monggo, nggih, Pak. Nanti sakit pakai Perban. Nah, oke Pak Ban itu diterangkit yang mungkin Pak. Menurut Pak ya. Nah, itu jenenge jababir. Carane wudu nganggo perban. Nggih, mangke dirusak utawa nanti ada keterangannya sedikit nggih. Insyaallah pada niki keterangannya carane bersuci dengan menggunakan awake dhewe nganggo perban. Nah, garis besarnya nek perban kudune Pak niki kudu diresiki dhisik, disucen dhisik baru kita memakai besar seperti itu. Ini keterangan detailnya nanti. Lukane dibersihkan dulu, kemudian disucikan dulu, disucikan dengan air semampunya, baru ditetap. Kesempatan ya. Tanya lagi, Bon. Artinya pastikan air harus sampai kepada anggota wudu. Jangan sampai ada penghalang sedikit pun yang sekiranya bisa menghalangi sampainya air pada anggota wudu. Mau contohnya pokoknya kuku dan seterusnya, kuping, pokoknya wajah, pastikan itu. Lobok, kiler, batangnya turu. Apa nempel solasi apa ngono ya solasi nempel ngono iku bulanan yo balen iki disolake balen iki pokoke ngono mengamankan ibadah kita. Oke, Bon, mawon insyaallah kita lanjutkan dan mugi-mugi saged istiqomah. Amin. Kula nungi rasa-rasanan lewat ketabrak lara ngene iku wae wis liar awake, liar pikirane. Pangapunten tiap Rabu kita bisa ngaji. Amin. Tiap Rabu kita bisa diskusi dan bisa dipelajari dan